banyaklah kebaikan yang saya terima setelah menjalani sedekah rutin ini, Ustadz. Subhanallah. Saya belajar dari Mbak Esti nih. Saya belajar dari Ustadz, saya kan penggemar berat Ustadz. Dari ditimbang. Timbang Beratnya kayak apa. Iya, Kak Kumi itu jadi dari satu sedekah itu kemudian muncul bisnis lain. Ada frozen juga katanya. Iya, frozen food itu baru-baru ini saya lagi coba. Pasarannya belum lihat sih di Jakarta, tapi mudah-mudahan lancar. Lancar, Amin, lancar amin. insya Allah. Nah, pemirsa di TV juga udah ada pemirsa yang Zoom ya. Iya. Siapa aja Kak? Oke, kita sapa dulu nih pemirsa yang sudah bergabung ya via Zoom. Ada Samsiah dari Tarakan, Nabila dari Maluku, Lukman Pekalongan, Asria Jakarta, Vivi Kaltara, dan Dwi dari Tarakan. Iya, assalamualaikum semua sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Senang terus ya. Insya Insya Allah sehat terus. Utang lunas, amin. Amin. Pergi haji. Amin. Iya pemirsa, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita akan kembali dengan cerita-cerita dari Mbak Hesti. Beliau ada cerita tentang anaknya yang kemudian berubah. Sebab juga salah satunya beliau bersedekah. Kayak apa ceritanya? Kemana-mana ya Kak Kum? Pemirsa, jadi sebenarnya sedekah itu bisa membuka jalan banyak hal ya. Allahu Akbar. Ada yang mungkin dari kesulitan jadi kesenangan, ya kan. Kemudian kesempitan jadi kelebaran. Melebar badannya. Nyindir nih pemirsa. Enggak, sama kita juga melebar ini, aduh. Nyindir kita nih Mbak Hesti. Iya, dan juga mungkin sedekah juga jadi jalan ya, bukan cuma usaha doang ya, bukan cuma urusan usaha, duit gitu ya, tapi anak juga. Iya benar. Dari yang misalkan mungkin ada yang, kok begini ya, terus dengan bersedekah anak jadi berubah. Iya, atau gitu. siapa tahu pemirsa ada yang bininya cerewet. Iya. Ampun loh punya bini cerewet. Ya Allah, Atau kalau diem, kuping pusing. serba salah ya kalau didiemin sama istri, jadi mikir gitu kan, duh salah apa gue gitu. Iya. Atau yang suaminya ringan tangan. Iya. Karena ada tuh yang bawaannya mukul aja. Bener loh. La ilaha illallah. Atau ada yang tetangganya rese. Ada yang bosnya pemarah. Nah pemirsa kalau yang ketemu-ketemu kayak gitu, cerita Mbak Esti ini keren. Karena sedekah ternyata bisa mengubah sifat seseorang gitu. Mbak Esti, gimana Iya. ceritanya? Iya, jadi kalau ini sih pengalaman pribadi mungkin saya sambung-sambungin, ya saya nggak tahu benar atau salah, wallahu alam ya Ustadz ya. Tapi saya benar-benar merasakan nikmatnya bersedekah ini. Putra saya itu yang pertama itu umurnya 16 tahun. Tahun ini 16 tahun. Pantar Dia, Umi lah ya. iya dia Pantaran Umi, betul Mbak. Itu dia baru tamat SMP. Iya. Percis. Iya persis. Tamat SMP cita-citanya menjadi ahli IT. Woi. Ahli IT dia, pengennya jadi ahli IT. Mamanya sih seperti orang kuno pengennya dokter, tapi dia nggak mau katanya ahli IT. Lah dokter gagak kuno, mau ngapa kuno? Ya kan maksudnya Oh iya, kita kalau orang-orang zaman dulu ya. dokter doang Zaman gitu dulu kan yang paling dokter, keren gitu. pilot, ya yang kan? keren-keren. Tentara, polisi, udah gitu. Udah cuma Nggak ada 4. lagi tuh. Apa lagi tuh? Iya benar-benar. Betul kan? Nah tapi dia nggak, dia mau jadi ahli, Ahli IT. IT. Iya. Nah ini yang ajaibnya gitu ya. Dia mau jadi ahli IT dan dia memang secara otodidak menguasai bidang IT. Allah. Nah, secara otodidak ya, tapi agak melenceng sedikit lah. Nah ini saya mulai khawatir dengan anak saya, mulai khawatir dan di tengah-tengah doa saya dan sedekah yang kami lakukan secara rombongan tersebut, saya selipkan doa sama Allah sebagai pembolak-balik hati manusia supaya anak saya berubah menjadi lebih baik. Karena dia seharian itu bisa saya pikir hampir 24 jam dia menghabiskan waktu dengan gadget, dengan main game. Abis tuh main game. Semua game kayaknya dia bisa. Kalau kita suruh sholat, entar dia. Nembak terus dia. Susah gitu ya. Sampai saya sering marah. Saya memang agak sukar menahan emosi marah. Tapi tetap belajar gitu. Masa ya. mukanya muka sejuk gini? Sejuk gitu ya. Ya marah sama anak gitu ya. Cuman karena pernah belajar ngaji, suka dengerin tausiah gitu. Jadi kalau marah, Mengendalikan. saya marah tetap marah. Saya bilang ini, kamu ini nggak bisa diatur. Mudah-mudahan segera masuk pesantren gitu. Oh, Jadi marahnya gitu. atau
segera kamu ke Arab menjadi Imam. menjadi imam masjid Wih. atau menjaga masjid Nabawi gitu. Wih. Jadi marahnya bagus. marahnya ya. kayak gitu karena udah pernah ngaji. Kalau dulu marahnya pak gitu. Sekarang arahnya Jadi kayak orang gitu. kaya lo gitu. Marahnya bagus. Marahnya itu. kayak gitu jadinya. Nah, Bener. Ini saya yang Udah. baru bergabung, Mbak Hesti ini. Gimana Kak? Iya, awalnya jualan ayam bakar, kemudian mahal. terinspirasi karena pandemi bikin nasi pandemi. Nasi pandemi. Sampai akhirnya dari situ bagi-bagi gitu kan, ngajak orang sedekah. Ya malah kebuka gencarin sedekah ya. kebuka lah jalan-jalan rezeki yang lain, salah satunya ya dengan berjualan kue kering yang Iya. tanpa disangka-sangka diduga-duga dari temen yang udah 20 tahun lamanya. Nah, asli Semarang. Asli Semarang. Nah, dari Semarang ini pula kemudian jalan jadi perubahan anaknya. Iya, gitu. betul. Oke. betul. Jadi beliau menawarkan untuk masuk pesantren tahfiz Quran. Allahu Akbar. Oke, anak kemudian direkomendasi ke Temanggung. Betul. Mau dia? Saya kalau tanya, Bang, abang masuk pesantren aja ya, nggak usah SMA gitu. Tapi di sana nggak belajar IT. ilmu IT, ilmu dunia yang dibelajarin kalam Allah, saya bilang gitu. Tapi insya Allah kalau kalam Allah udah kepegang, yang lain kepegang, Iya, saya bilang bener, gitu. Gampang kok itu mau masuk SMA nanti bisa penyetaraan, PKBM, saya bilang gitu. Ya kalau kita tanya pasti dia nggak bisa jawab, dia juga pasti pusing. Ya udah satu-satunya cara ya angkat tangan aja dia sama Allah berdoa. Oh, no. Gimana biar anak ini mau gitu. Tiba-tiba berapa hari berikutnya ada panggilan kalau saya harus silaturahmi ke Temanggung itu. Itu saya bawa ke Temanggung, itu Masya Allah saya juga merasa dimuliakan. Nah itu diantar sama 2 rombongan mobil. Kayak orang kaya dah ya. Kayak orang bener kalau Iya. kalau saya bilang kayak orang bener aja nih gitu, mau ke pesantren diantar. Sampai di sana ditemui langsung bahkan Sama oleh kiainya. sama kiainya, dijamu langsung. Subhanallah. Tapi memang ada keraguan masih di wajah anak saya. Setelah silaturahmi itu pulang, saya pastikan lagi, Bang ini kita nanti biaya ke sana mahal, apa jangan sampai kabur atau pulang, Iya. harus ditetapkan gini, saya bilang gitu. Dia diem saja memang, anak saya diem aja. Tapi ajaibnya pas mau deket, pas saya ditelepon kepastian 13 Juli dia harus masuk. Itu pas mau deket sekitar tanggal 10 dia langsung gini, Bun celana dalam, sepatu dia nyiapin. ini. Saya mau baru semua dia bilang. Dia bilang gitu. Ajaib juga dia mau loh. Ayahnya itu kan orang lapangan. Dulu sempat saya pikir orang kantoran gitu kan saya siapkan baju kantor gitu nggak kepake. Dikecilin doang Ustadz. Mau dia. Mau dia. Jadi nggak perlu baju baru. Padahal dia orangnya termasuk yang pemilih. Jadi kemudian jadi nyantren. Jadi sampai sekarang alhamdulillah